Jakarta pagi ini, get up, everybody. Selamat pagi Jack People. Waduh, kembali lagi kita menyapa di Selasa pagi ini. Pastinya tetap di acara kesayangan kita semua, Jakarta pagi ini. Nah, seperti biasa, pagi ini kami hadir dengan rangkaian informasi terhangat seputar Jakarta nih Jack People. Ada bazar Ramadan yang digelar besar-besaran untuk menekan inflasi, larangan tegas terhadap aksi premanisme dalam pengumpulan THR, hingga rekor muri yang diraih gubernur oleh Pramono Anung. Dan jangan lewatkan juga gebrakan baru Jakarta menuju kota ramah maraton dunia. Semua akan kita kupas dalam Jakarta pagi ini. Bersama saya Naza. Dan saya Naila. Nah, langsung aja nih kita mulai dengan informasi pertama. Jakarta terus berupaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan menjelang lebaran nih Jack People. Salah satu langkahnya adalah dengan menggelar bazar Ramadan di 309 titik yang tersebar di seluruh wilayah ibu kota. Wakil Gubernur Rano Karno menegaskan bahwa bazar ini bertujuan untuk menekan inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan BUMD seperti Perumda Pasar Jaya, Food Station, dan Dharma Jaya untuk memastikan stok pangan tetap aman. Keren ya Jack People. Langsung saja kita simak infonya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memberikan sambutan dalam acara Bazar Ramadan Pangan Murah Lebaran Berkah oleh Perumda Dharma Jaya dan Food Station di Rumah Susun Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Sambutan hangat dan antusias masyarakat nampak saat Wagub Rano berkeliling dan menyambangi bazar UMKM yang tersedia. Dalam sambutannya, ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik buying karena semua kebutuhan pokok selama bulan Ramadan dalam batas aman, serta harga cukup stabil. Rano juga menegaskan pengadaan bazar pangan murah menjadi salah satu langkah menghadapi inflasi di bulan Ramadan. Konteks yang pertama adalah pengendalian inflasi, terutama dalam kaitan Ramadan dan Hari Raya. Memang terindikasi harga kebutuhan pokok meningkat. Nah, disinilah fungsi kita hadir. Di sini ada 3 komponen besar, ada Pasar Jaya, ada Food Station, dan Dharma Jaya untuk menjaga kestabilan harga. Nah, jadi memang medianya adalah melalui bazar. Hari ini selain bazar, kemudian kita juga membantu anak-anak panti asuhan. Ada 100 anak yatim piatu yang mendapat bantuan dari kita. Nah, intinya kegiatan ini adalah awal dari semua kegiatan yang panjang. Karena kita membuat juga di beberapa titik, bukan hanya di sini. Kemarin kita bikin di lapangan Banteng dengan 6 titik. Hari ini di sini, kemudian selama masih Ramadan berjalan sampai Hari Raya, kita akan membuat kegiatan yang sama. Itu inti utamanya. Dalam kunjungannya, Rano turut memantau kondisi rumah susun di Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Ia mengajak masyarakat pindah ke rumah susun untuk hidup yang lebih nyaman. Kedepan, sinergi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BUMD, dan seluruh stakeholder terkait agar terus diperkuat untuk memastikan ketersediaan stok pangan dan menjangkau lebih banyak warga di berbagai wilayah DKI Jakarta. Saya dan Pak Gubernur Bang Anung terus menghimbau agar masyarakat tidak perlu panik buying. Nggak usah panik belanja ngeborong, nggak menentu. Karena alhamdulillah kebutuhan pokok kita semua cukup. Semua kebutuhan pokok dalam Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri semuanya cukup dengan harga yang cukup stabil, sehingga semua masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Mari kita saling berbagi kebahagiaan dan memperkuat ukhuwah Islamiyah
dalam suasana Ramadan yang penuh berkah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi langkah kita dalam mengendalikan inflasi serta memastikan pangan yang cukup dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Jakarta. Wah, gokil banget nih Za. 3.200 paket sembako dan daging dengan harga yang terjangkau nih buat warga Jakarta. Nah, Pak Wakil Gubernur Rano Karno berharap program ini terus diperluas agar semakin banyak warga yang bisa terbantu. Nah, makanya nih next kita jangan panik-panik buying lagi pastinya. Nah, jadi dipastikan stok kan aman dan juga tidak ada kenaikan harga yang tinggi. Jadi jangan panik buying supaya tetap terjaga stok yang ada di masyarakat. Semua kebagian lah pastinya. Benar banget. Nah, menjelang Lebaran, tradisi pemberian tunjangan hari raya atau THR sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Namun ada peringatan dari Pemprov DKI terkait pengumpulan THR yang disertai pemaksaan. Wakil Gubernur Rano Karno menegaskan bahwa praktik premanisme dalam pengumpulan THR tidak bisa ditoleransi nih Jack People. THR harus diberikan secara sukarela dan tidak boleh dilakukan dengan pemaksaan. Jika ada laporan terkait pemaksaan atau tindakan yang meresahkan warga, Pemprov DKI akan segera menindaklanjuti. Rano juga menghimbau masyarakat untuk melaporkan segala bentuk intimidasi kepada pihak berwenang agar bisa segera ditindak pastinya. Pemprov DKI Jakarta juga akan bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk memastikan tidak adanya pemerasan berkedok pengumpulan THR di Jakarta nih Jack People. Langsung aja kita lihat infonya seperti apa ya kira-kira. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan bahwa tindakan premanisme dalam pengumpulan tunjangan hari raya atau THR tidak dapat ditoleransi. Ia mengaku bahwa secara budaya, pemberian THR kepada petugas keamanan dan kebersihan merupakan tradisi yang telah berlangsung lama. Namun, ia menekankan bahwa pengumpulan THR harus bersifat sukarela dan tidak boleh dilakukan dengan pemaksaan. Kalau ada laporan terkait pemaksaan atau tindakan yang meresahkan warga, kami akan tindak tegas. Ini tidak boleh dibiarkan, ujar Rano dalam keterangan tertulis pada Minggu 16 Maret 2025. Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan segala bentuk intimidasi atau pemaksaan terkait pengumpulan THR kepada pihak berwenang, agar bisa segera ditindaklanjuti. Rano menegaskan bahwa Pemprov DKI akan bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam memastikan tidak ada praktik pemerasan berkedok pengumpulan THR di Jakarta. Mantep bener nih langkahnya untuk memberantas premanisme pastinya di Jakarta kan ya. Pungli atau segala apapun lah nama macamnya ya, termasuk menghadapi Lebaran ini kan biasanya mungkin ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan Lebaran ini buat ngambil THR secara paksa gitu kan. Jadi semoga nanti Lebaran juga bisa aman, nyaman, tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan pasti. Bener banget, apalagi kan THR tuh harus dikasih secara emang sukarela ya, kayak emang pengen ngasih ya ngasih aja kok. Lanjut nih, Jakarta kembali mencatatkan namanya di Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Kali ini penghargaan diberikan kepada Gubernur Pramono Anung atas pencapaian sterilisasi kucing terbanyak di ibu kota. Nah, program sterilisasi ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI untuk menjadikan Jakarta sebagai kota bebas rabies dan lebih ramah terhadap hewan. Nah, tahun ini target sterilisasi mencapai 21.000 ekor kucing jantan untuk mengendalikan populasi. Selain itu, Pramono juga berencana membangun puskeswan atau puskesmas hewan di setiap kota di Jakarta. Bahkan ada wacana untuk menciptakan pulau kucing di Kepulauan Seribu. Nggak usah lama-lama lagi, kita simak infonya berikut ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung
menerima penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI atas pencapaian sterilisasi kucing terbanyak di ibu kota. Program ini merupakan bagian dari komitmennya menjadikan Jakarta sebagai kota bebas rabies sekaligus lebih ramah terhadap hewan. Selain menargetkan pembangunan puskesmas hewan atau puskeswan di setiap kota dan kabupaten Jakarta, Pramono juga membuka wacana pembangunan Pulau Kucing di Kepulauan Seribu. Inspirasi ini datang dari keberhasilan Jepang yang memiliki pulau serupa sebagai destinasi wisata populer bagi pecinta kucing. Pramono meyakini bahwa Jakarta memiliki komunitas pecinta kucing yang besar, namun belum memiliki ruang khusus untuk menyalurkan kecintaan mereka terhadap hewan tersebut. Ia melihat potensi Pulau Kucing sebagai pusat rehabilitasi, rumah sakit kucing, sekaligus objek wisata yang dapat meningkatkan pendapatan daerah Kepulauan Seribu. Pemprov DKI juga menargetkan sterilisasi 21.000 ekor kucing jantan tahun ini untuk mengendalikan populasi. Pramono menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hanya untuk kesehatan hewan, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan ekosistem kota yang lebih baik. Mantep banget ya program-program Mas Pram sama Bang Dul ini nggak menyasar masyarakatnya juga, tapi Bener juga banget. hewan peliharaannya juga diperhatikan gitu kan. Nah, ini tuh juga inspirasi Pulau Kucing ini tuh dari Jepang nih, Za. Wah, Dan memiliki mantap ini destinasi wisata yang baru juga kan, apalagi buat para pecinta kucing. Yes. Nah, Pramono juga meyakini bahwa Jakarta tuh memiliki komunitas pencinta kucing yang besar, tapi tuh mereka belum punya ruang khusus gitu loh bagi para kucing ini. Yoi, pulau ini nantinya bisa menjadi pusat rehabilitasi rumah sakit kucing dan objek wisata yang dapat meningkatkan perekonomian Kepulauan Seribu pastinya. Nah, benar banget, Za. Lanjut aja nih, Jakarta terus bebenah untuk menjadi salah satu kota terbaik di dunia dalam berbagai aspek loh Jack People, termasuk dalam event olahraga internasional. Gubernur Pramono Anung menargetkan Jakarta menjadi kota ramah maraton dunia dengan mendukung penuh penyelenggaraan Jakarta Half Marathon 2025 pada 15 Juni mendatang. Nah, tahun lalu ajang ini diikuti oleh 5.000 peserta termasuk pelari internasional. Dengan infrastruktur yang semakin berkembang, Jakarta menargetkan bisa menjadi tuan rumah mayor event maraton dunia pada tahun 2029. Nah, kita simak aja langsung infonya berikut ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung berambisi menjadikan ibu kota sebagai destinasi utama bagi pelari maraton dunia. Dukungan penuh diberikan untuk Jakarta Half Marathon 2025 yang akan digelar pada 15 Juni mendatang. Dengan infrastruktur yang mumpuni dan antusiasme warga terhadap olahraga lari, Pramono menargetkan Jakarta menjadi tuan rumah major event maraton pada 2029. Pemerintah telah menyiapkan pengamanan dan rekayasa lalu lintas demi kelancaran acara, yang tahun lalu diikuti 5.000 peserta, termasuk pelari internasional. Dengan langkah ini, Jakarta diharapkan dapat bersaing dengan kota-kota besar seperti New York, Berlin, dan Tokyo dalam menarik pelari dunia. Asik banget kan, apalagi sekarang lagi hype nih running gitu kan, half marathon dan maraton. Lu suka lari juga nggak? Suka sih, lari dari kenyataan. Iya, itu mah. Lu lari dari kenyataan terus, lari dari dikejar utang juga jangan-jangan. Aduh. Nah, jadi di event ini Pemprov DKI juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan sistem pengamanan untuk mendukung kelancaran acara ini pastinya. Nah, dengan langkah ini, Jakarta diharapkan bisa bersaing dengan kota-kota besar nih seperti New York, Berlin, dan Tokyo dalam menarik pelari maraton dunia ke ibu kota. Bener banget. Nah, Jack People itu tadi rangkaian info pagi ini. Dan sebelum kita tutup seperti biasa, kita kasih dulu update info cuaca dari BMKG untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nah, langsung aja nih kita simak info perkiraan cuacanya di layar berikut ini. Jakarta pagi ini, semua gerak di sana sini.
Jakarta pagi ini, get up, everybody. Oke, Jack People, semoga info cuaca pagi ini bisa membantu Jack People dalam beraktivitas hari ini. Nah, terima kasih sudah menyaksikan Jakarta Pagi ini. Jangan lupa tetap update info terkini bersama kami setiap pagi di Jakarta Pagi ini. Saya Naza. Dan saya Naila dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Jakarta menyala. Halo Jack People, saksikan terus Jack News Jack People, saksikan terus Jack News untuk update informasi terkini seputar Jakarta. untuk update informasi terkini seputar Jakarta. Dari Jakarta untuk Indonesia.